Salam dan bahagia Ibu, Bapak Guru hebat dimanapun Anda berada. Salam sehat dan salam olahraga. Pendampingan Individu 2 Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 8 tahun 2023 yang dilaksanakan di Sekolah Calon Guru Penggerak atau CGP dengan materi yang meliputi 1. Pembukaan dan orientasi pendampingan. 2. Refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah. 3. Refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2, dan 1.3. 4. Rencana merintis komunitas praktisi di sekolah. 5. Memfasilitasi diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. 6. Refleksi dan penutupan. Kegiatan dilaksanakan di SLB Negeri Semarang dengan pengajar praktik Angkatan 8 Bapak Parti dari SMA Kesatrian 1 Semarang dan calon guru penggerak Ibu Sri Purwaningsih, serta didukung sepenuhnya oleh Kepala SLB Negeri Semarang Ibu Sri Sugiyarti, SPD, MPD. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Ibu, Bapak Guru hebat dimanapun Anda berada. Salam sehat dan salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Parti. Sehat ya? Sehat. Nah, terima kasih Bu ya. Ini tadi agak trouble sedikit. Saya perjalanan dilelah kendaraan macet ya. Iya Pak. Atas bantuannya semuanya bisa berjalan lancar dan Amin. alhamdulillah tepat waktu ini. Jadi nanti teman-teman bisa bertanya dan bercerita banyak. Yang jelas penuh liku-liku antara butuh perjuangan. butuh perjuangan. Semuanya tidak hanya guru penggerak saja, tapi pengajar praktiknya juga harus butuh perjuangan lari ke sana kemari. Ibu, untuk kondisi dukungan dari keluarga Alhamdulillah sampai saat ini walaupun Sabtu itu seharusnya libur Pak, misalnya ada loka karya dan lain-lain, saya diizinkan. Oh gitu ya, jadi tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Jadi tidak ada masalah, terjaga kesehatan terutama ini, karena yang jelas memang banyak tugas yang harus dikerjakan selain tugas-tugas yang ada di guru penggerak, juga tugas di sekolah. Kemudian yang berkaitan dengan ini, selama panjenengan mengikuti guru penggerak ini, Ibu jelas sudah ada ini suatu peningkatan yang luar biasa. Dan saya secara pribadi maupun secara tugas ya memberikan apresiasi luar biasa, tapi tetap ini Ibu tetap berkarya terus, membuat inovasi, membuat praktik baik terus begitu dalam proses pembelajaran maupun pada diri sendiri. Kemudian ini yang perlu saya tanyakan Ibu, berkaitan dengan refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah, baik dari dukungan sekolah, kemudian apa dukungan secara realnya, terus dari panjenengan sendiri apa rencana kedepannya dari dukungan dan tantangan yang ada. Monggo panjenengan. Untuk apa ya Pak? Tantangan terus dukungan dari pihak sekolah selama mengikuti ini kan kurang lebih hampir 2 bulan ya Pak. Hampir 2 bulan mengikuti program calon guru penggerak itu memang pertama kan memang ini anjuran dari sekolah Pak. Iya gitu. Dari dari angkatan pertama sampai angkatan ke-7 dan 8 itu memang yang mau ikut untuk jadi calon guru penggerak daftar itu aja sulitnya minta ampun. Itu apalagi untuk sekolah luar biasa masih sedikit sekali. Ya. Itu tentunya karena memang ini dorongan dari sekolah. Pada akhirnya kan selama proses kegiatannya pun sekolah memberikan dukungan penuh tentunya, karena memang sekolah yang menginginkan kita untuk ikut sebagai calon guru penggerak. Kemudian untuk kendala-kendala yang ada seperti misalnya waktu pembelajaran yang mungkin bertabrakan dengan tugas-tugas yang ada di CPG, seperti misalnya waktu JIMIT itu kan pernah itu memang murid belum pulang, tapi tetap itu bisa dikoordinasikan oleh bakal kurikulumnya, mencari guru pengganti dan lain-lain untuk menggantikan tugas
kita selama kita mengikuti proses pembelajaran secara daring. Gitu. Terus juga kan tidak lepas dari apa ya Pak, tugas yang lain juga ada. Tugas yang lain misal akhir-akhir ini kan ada namanya EKTSP. Nah, kebetulan kan saya koordinator EKTSP itu yang harus upload dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 itu milik teman-teman juga, memberi pengesahan dari kepala sekolah, terus scan, upload itu butuh waktu yang memang menyita waktu. Akhirnya saya di akhir-akhir ini agak keteteran karena berbarengan, tapi akhirnya juga ada teman juga yang membackup, jadi tak ewangi tugasmu CPG dirampung gesek gitu. Ya akhirnya ada yang membantu walaupun bukan tugasnya, tapi saling membantu. Tapi gitu, real dalam membantu itu berarti dia langsung backup, tak ewangi gitu. Akhirnya ya selesai, walaupun saya juga ada beberapa tugas CGP yang masih tertinggal sih. Tapi belum deadline. Saya lihat belum deadline. Ya sudah, saya utamakan yang KTSP dulu karena deadline. Oke, jadi walaupun tugas di sana, harapan kita bersama-sama panjenengan mengikuti calon guru penggerak dan program pendidikan guru penggerak ini jangan sampai mengorbankan di proses pembelajaran atau tugas-tugas yang ada di sekolah, termasuk tugas-tugas yang ada di program pendidikan guru penggerak. Artinya antara dua posisi ini ya memang harus win-win, solusinya tuh harus menang semuanya, jangan sampai nanti salah satu terkalahkan atau dikalahkan. Jadi harus posisinya semuanya bisa berjalan, ada alternatif solusi yang ada ya, ada alternatif solusi tentunya dengan kolaborasi dengan teman-teman di sekolah. Ini harapannya saya seperti itu. Kemudian yang berikutnya Ibu, yang berkaitan dengan refleksi perubahan diri. Kalau tadi kan refleksi diri. Ya, kalau yang pertama tadi refleksi diri tentang lingkungan belajar di sekolah, sekarang refleksi perubahan diri setelah mempelajari modul 1.1, 1.2 dan 1.3. Nah, dalam hal ini panjenengan sudah mempelajari apa? Kemudian implementasi di kelasnya itu seperti apa? Nah, perubahan yang ada terhadap murid kaitannya dengan respon murid itu seperti apa? Ya, itu nanti jenengan mohon bisa menyampaikan apa yang sudah panjenengan pelajari. Untuk refleksi perubahan diri Pak, memang kan di modul 1.1 kita pelajari tentang Ki Hajar Dewantara, tentang konsep-konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang memang itu ternyata sampai detik ini pun relevan dengan kondisi pendidikan zaman sekarang, yang ternyata juga itu sangat relevan dengan pendidikan di sekolah luar biasa. Yang mungkin menurut saya ya Pak, menurut saya pribadi itu kalau di sekolah umum, di SD, di SMP maupun SMA umum itu mungkin belum diterapkan. Justru kita di SLB itu sudah menerapkan itu sejak dari dulu sekali Pak, dari KTSP mungkin ya Pak ya, itu karena memang kondisi anak yang berbeda-beda, mereka memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, yang memang butuh treatment yang berbeda pula. Jadi kita sama-sama di kelas 10 misalnya itu, tapi kemampuan secara berlogika mereka berbeda, kemampuan akademisnya berbeda, kemampuan motoriknya berbeda, kemandirian pun juga berbeda. Akhirnya kita pembelajarannya menyesuaikan kemampuan masing-masing anak, seperti itu. Itu yang pertama, dan karena ternyata itu relevan dan masih banyak hal lagi yang perlu ditingkatkan yang memang itu ada di pemikiran Ki Hajar Dewantara yang memang mungkin belum banyak diterapkan di SLB adalah kreatif dan inovatif. Karena kondisi anaknya yang luar biasa Pak, terutama untuk yang anak-anak tunagrahita. Kalau mungkin yang tunanetra atau tunarungu itu mereka sudah bisa diajak untuk belajar kreativitas, inovatif dan menyenangkan. Kalau anak yang tunagrahita memang kalau mereka malas ya malas tidur, kalau mereka ngamuk ya ngamuk, seperti itu. Jadi untuk kreativitas dan inovatif itu memang masih sangat sulit diterapkan, tapi dengan pembelajaran dengan pengetahuan tentang nilai-nilai dari Ki Hajar Dewantara, kita mencoba untuk menerapkan itu. Ternyata bisa Pak, bisa dengan mengikuti dunia anak, jadi masuk ke dunianya masuk anak. Ke dunia anak dengan treatment yang perlakuan berbeda antara jadi, anak satu dengan anak yang lain. Berarti pembelajaran apa itu? Diferensiasi. Ya begitu, karena memang
apa ya, kita mau sekreatif apa, kadang-kadang kalau kita nyanyi itu nyanyi sendiri Pak, Gitu nyanyi dewe kok muridnya rana sek nyanyi ya itu karena mungkin memang kurang menarik atau apa itu muridnya kurang tertarik gitu. Seperti itu akhirnya kita berusaha untuk masuk ke dunia anak ini disenangi apa sih anak ini, walaupun satu kelas itu beda-beda ya kita berusaha satu-satu lah masuk ke dunia anak berarti istilahnya pembelajaran yang berpihak pada anak itu, seperti itu ya seperti itu. Untuk di modul 1.2 kita belajar tentang peran guru penggerak. Di situ ada nilai-nilai guru penggerak juga, kreatif, inovatif, kolaboratif, reflektif dan mandiri. Itu juga reflektif yang selama ini memang juga kita kurang menerapkan Pak, karena memang kalau berdiferensiasi dan berpihak pada murid insya Allah dari dulu memang bisa ya. Ya kalau reflektif itu memang jarang sekali nih Pak, karena untuk muridnya itu kadang ditanya juga tadi apa yang kurang gitu, ya gitu kadang kan responnya juga seperti itu. Tapi sebenarnya walaupun mereka nggak bisa bicara, ada yang memang cara bicaranya kurang, itu kita bisa lihat dari raut mukanya. Apakah setelah pembelajaran anak-anak itu merasa senang, ataukah dia justru bosen, suntuk, wajahnya, raut mukanya nggak menyenangkan. Dari situ kan kita juga bisa lihat sebenarnya, oh berarti ini tadi pas pembelajaran dia kurang merasa senang, kurang tertarik, mungkin pas pelajaran dia tidur. Nah, kita reflektifnya lebih ke melihat perilaku anak selama mengikuti pelajaran dan setelah mengikuti pelajaran. Psikomotornya ya, langsung psikomotornya. Kalau yang memang dia bisa berinteraksi, bisa mengutarakan pendapat secara verbal, lisan, itu kita tanya. Tapi kalau yang enggak ya kita melakukan pengamatan melalui pengamatan selama mengikuti proses pembelajaran maupun setelah pembelajaran, seperti itu. Terus untuk kolaborasi dengan teman, peran kita sebagai guru penggerak ini saya baru mulai Pak ya, jujur saya baru mulai untuk membuat satu komunitas kecil, walaupun nggak besar ya Pak, tapi dari teman-teman dekat dulu sih. Kemarin itu yang biasa ngumpul-ngumpul setelah anak-anak pulang kan, karena kita nggak punya ruang guru Pak, jujur. Jadi memang karena kita nggak punya ruang guru dengan jumlah karyawan dan guru yang 100-an lebih, itu untuk kumpul bareng memang susah. Jadi kita paling ngumpulnya sama tetangga-tetangga yang satu gedung. Kalau misalnya murid-murid pulang kita ngumpul. Nah di situ kita mulai belajar bersama. Misalnya tadi di kelas muridku kayak gini yang dulu dipegang siapa, kita konsultasi. Kolaborasi. Kok nek nemu bal kok terus ra iso meneng ya. Jadi kalau di kelas ada benda berbentuk bulat, dia itu nggak bisa diem. Jadi memang kuwi nganu senengannya bal, jadi jangan sampai ada benda berbentuk bulat di dalam kelas misalnya. Itu ada juga kalau yang lihat sepatu high heel, dia karena sudah besar ya Pak, sudah besar mulai puber, jadi dia horny kalau lihat sepatu hak tinggi, karena ternyata ibunya di rumah sepatunya hak tinggi semua. Itu akhirnya gurunya juga nggak boleh pakai sepatu hak tinggi misalnya, seperti itu. Itu kan kita tahu seperti itu dengan konsultasi dengan teman, berdiskusi dengan teman yang dekat, terus juga teman guru yang ini. Teman guru, terus kemudian juga PMM. Nah, PMM kan memang banyak tertinggal. Itu memang jujur kurang semangat Pak mengerjakan PMM itu. Gitu ya. Akhirnya kita bareng-bareng biasanya di aksi nyata bingungnya itu aksi nyata seperti apa ya? Itu kita kolaborasi bareng-bareng, saling membantu, memberi contoh. Kayak gini loh, kayak gini itu misalnya seperti itu. Nah ini Bu, yang kaitannya dengan yang dengan ceritakan tadi dari modul 1 sampai 2, kemudian 1.3-nya sudah tadi ya, visi guru penggerak. Visi guru penggerak. Nanti itu akan kita diskusikan nanti. Yang kaitannya dengan respon siswa, kalau yang ini saya pengen tahu benar ini yang respon siswanya gimana ini? Iya, respon siswa gini Pak. Jadi memang awalnya kan misalnya ya Pak, tentang kemarin belajar tentang kesepakatan belajar. Nah itu karena awalnya memang ya di sini terutama memang belum diterapkan adanya kesepakatan belajar, memang belum Pak. Jadi memang kita masih memakai namanya peraturan sekolah tata tertib yang memang yaitu tahu-tahu setiap awal tahun ajaran baru ini di-share dan di-print, ditempel di depan kelas. Itu memang belum ada kesepakatan. Itu akhirnya dari itu saya mencoba untuk menerapkan di kelas saya dulu, untuk membuat satu kesepakatan dengan anak. Ketika nanti terlambat, apa yang harus dikerjakan, ketika terlambat dan ketinggalan pelajaran, maka mungkin kemarin
pulangnya lebih awal. Pulangnya lebih awal, pulangnya nanti ganti keterlambatan ya, seperti tadi, itu. ya. Misalnya kemarin remedi, berarti harus apa? Misalnya ngerjain soal dia malah mainan HP. Dibilangin kan susah Pak kalau anak SMP, bisa ngamuk. Ya nanti kalau sampai nilaimu jelek karena mainan HP, teman-temannya sudah pulang mengerjakan, kamu harus remedi, ya kamu pulangnya terakhir. Remedinya saat itu juga. Saat itu juga. Karena bukan karena nggak belajar, tapi karena mainan HP. Pas teman-teman mengerjakan dia mainan HP. Seperti itu. Jadi harus ada konsekuensi dan itu disepakati, konsekuensi yang disepakati bersama-sama. Akhirnya mereka nggak marah, itu lebih bisa menerima konsekuensi. Tapi bukan berarti itu menghukum ya, tapi memang kesepakatan tapi sudah bersama. Kesepakatan itu menjadi kesepakatan kelas. Lebih enak Pak, saya merasakan dampaknya lebih. Oh iya, lebih bisa diatur ya. Oke, yang terakhir di kaitannya dengan refleksi tentang perubahan ini ya, perubahan diri. Hal-hal yang sudah baik panjenengan lakukan itu untuk perbaikan yang lebih ke depannya menurut panjenengan yang mana, Bu? Yang pertama itu tadi Pak tentang kesepakatan kelas tadi. Kesepakatan kelas karena memang belum dimulai. Baru saya mulai di kelas saya. Kemarin saya ngobrol sama Wakak kurikulumnya juga untuk Bu nggak gini, misalnya kita bikin kesepakatan tentang peraturan sekolah juga dengan orang tua. Karena mungkin nanti sebentar lagi akan ada rapat dengan orang tua, mensosialisasikan disampaikan pada saat tata tertib sekolah biar ada kesepakatan. Karena anak seperti ini gini Pak, nggak bisa berjalan sendiri tanpa orang tua. Misalnya dia kan nggak mungkin bisa bangun pagi dan mandiri sepenuhnya seperti anak-anak. Misalnya hanya untuk satu aturan tidak boleh terlambat aja itu. Keterlibatan orang tua menentukan sekali. Karena anak-anak nggak bisa bangun sendiri, terus mandi sendiri, itu kan ada beberapa banyak anak yang masih belum bisa sendiri. Masih dibantu oleh orang tua. Ya, terlambat tidaknya juga tergantung orang tuanya juga. Itu akhirnya orang tua yang sangat penting berperan gitu. Oke, terima kasih Bu. Yang nomor 2 juga sudah cukup bagian inti. Yang bagian nomor 3 rencana merintis komunitas praktisi di sekolah yang dulu waktu Lokakarya 1 panjenengan sudah ini ya, sudah menuliskan baik dari identifikasi komunitas praktisi, kemudian pemetaan komunitas praktisi. Setelah itu juga ada ini lembar peran diri. Nah, nyun tulung saya diberikan pemetaan komunitas praktisi di Lokakarya 1 itu yang panjenengan tuliskan atau panjenengan sampaikan? Yang pertama itu memang kita mengikuti FK Forum Guru Berkebutuhan Khusus Kota Semarang. Itu memang ada, ada grupnya, grup WA juga. Jadi kalau ada info-info misalnya tentang lomba, tentang ada pembuatan soal kalau mau ujian seperti itu, biasanya kita kumpul terus membahas itu bareng, atau ada info-info apapun berkaitan dengan kegiatan kita sebagai sekolah luar biasa di Kota Semarang akan di-share di grup itu. Kota Semarang itu ya? Itu di Kota Semarang, sekota. Jadi khusus guru sekolah luar biasa. Terus yang kedua, karena saya mengajar tunagrahita, ada FKG KKG Forum Diskusi Tunagrahita. Khusus mapel tunagrahita. Sebenarnya bukan mapel ya Pak. Tunagrahita itu jadi ketunaan. Ketunaan tunagrahita bukan. Jadi ketunaan ya. Jadi ada yang tunanetra, ada yang mengajar tunarungu, ada yang mengajar tunagrahita dan autis. Jadi seperti itu di beda-bidang. Ada lagi yang mengajar tunadaksa. Nah, itu khusus yang mengajar tunagrahita. Seperti itu. Itu pun sama kegiatannya. Jadi tentang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan anak tunagrahita, tentang PMM atau pelatihan-pelatihan informasinya di situ. Yang ketiga yang baru setelah Lokakarya 2 itu saya kerjakan, saya rintis adalah komunitas praktisi di sekolah saya sendiri yang komunitas praktisi di sekolah sendiri, kecil-kecil. Saya juga bikin grup kecil dengan teman-teman. Langsung dibuat itu? Langsung buat. Saya langsung WA tak buat grup ya. Seperti itu. Terus kan karena memang kita setiap pulang anak-anak selesai pulang sekolah, kita selesai mengajar, kita kumpul ya sudah kita sekalian
Berarti ilmu Dikirim dapat sekalian. langsung dieksekusi nih. Iya di sana juga saya WA. Lah ya, dieksekusi di sana waktu Iya, kemarin. waktu kemarin. Oke, berikutnya. Langsung WA. Masih ada lagi? Sementara itu sih Pak. Ada yang PPG Rajab ini? Iya, Ya, tentang ada. komunitas praktisi itu. Di situ banyak sih Pak kegiatan. Banyak ya. Iya. Walaupun ya salah satunya ada kegiatan yang misalnya senam kayak gitu. Ya nggak Iya. apa. Berikutnya Ibu, yang dari sekian panjenengan merintis komunitas praktisi, panjenengan mendapatkan dukungan dari awal itu dari siapa? Pertama waktu ya Lokal Karya itu, yang Ya. kedua memang saya awalnya tidak langsung ke kepala sekolah dulu, malah enggak. Ya. Saya ke teman-teman Teman-teman dekat dulu malahan, ya. Teman-teman dekat dulu mereka oke, ya sudah langsung Habis saya itu buat kepala grup, sekolah dapat oke, dukungan terus itu. terus saya menghubungi lapor kepala sekolah. Berarti malah dari dukungannya itu awal dari Dari teman-teman teman-teman semuanya dulu. kesepakatan bersama dulu. Kesepakatan bersama bahwa ya Berarti- sepakat Rak, kita ngerampung ke PMM bareng-bareng Ya, gitu daripada berarti cuman itu namanya dari ngobrol. button up dulu ya, Iya, dari bawah iya, baru ke baru oke ke Ya. atas gitu. Karena memang untuk kumpul itu susah Pak. susah ya. Iya, kumpul Jadi susah. malah harus komunikasi melalui Iya, iya. tantangannya Ibu yang panjenengan laksanakan ketika menerapkan komunitas praktisi yang panjenengan hadapi itu tantangannya apa saja? Yang pertama pasti waktu ya Pak. Waktu ya. Waktu, karena memang jadi kalau mau dibikin formal itu susah. Mm-mm. Karena harus semuanya punya waktu yang sama dan itu harus dengan SK kepala sekolah kayak gitu kan, itu kayak mengikat banget. Ya. Justru komunikasinya nggak dapat Pak kalau menurut saya. Gitu ya. Jadi lebih enak yang non formal, kita kayak ngobrol tapi dapat gitu. Dapet, Jadi ya. setiap saat bisa kumpul itu. Yang kedua, tidak semua orang itu mau diajak untuk berubah. Maksudnya gini, kalau misalnya kumpul bahas ini tidak menarik, ya maksudnya kan nggak semua orang itu tentang Enggak hal gitu yang yang itu. iya itu terus tertarik dengan hal seperti itu, enggak. Jadi ya awalnya ya dengan yang mau dulu saja, yang tertarik dulu. Kalau yang nggak mau ya walaupun biasanya kumpul di situ, tapi nanti ketika kita membahas tentang pelajaran, tentang hal-hal yang agak bagaimana pembelajaran terhadap siswa, bagaimana ini kan kurang agak berkenan, ya paling minggir dulu. Tapi nanti kan lama-lama juga Akan ya ikut, sedikit ikut. demi sedikit lah. Iya. Saya menyadari Nah, itu yang dari hal yang jenengan sampaikan tadi yang paling menarik yang bagian mana? Paling menarik Pak. Nah, tadi kan tantangan ini yang paling menarik kan? Yang paling menarik itu gini Pak, kalau saya pas kumpul-kumpul itu senangnya itu banyak cerita. Jadi Oh, banyak kalau cerita. banyak cerita, banyak pengalaman yang berbeda-beda. Ya ternyata kayak misalnya ada murid yang ngamuk yang harus digulung karpet. Ada Pak di sini. Ada. Nah itu kan apa ya? Ya Allah Mbak, muridku ki lho nek ngamuk kudu digulung karpet. Jadi nggak bisa sendiri. Oh. Ya Allah, asalnya kira jangan nganti apa untuk muridku ya. Tapi kan ya itu kan tetap suatu saat pasti dapat, Pasti karena dapat, kan ya. bergilir ya. Jadi Iya. kan jadi satu apa ya? Ya kita juga harus terus gimana caranya jadi banyak ilmu. Memang anak-anak treatmentnya beda-beda itu. Seperti itu banyak Oke. cerita. Jadi treatmentnya dari treatment teman, kolaborasi, cerita yang paling menarik panjenengan sampaikan, tantangannya, kemudian komunitas praktisi yang panjenengan rintis itu malah mulainya dari bawah, atau button up-nya, baru panjenengan lapor ke kepala sekolah, dan seterusnya itu strategi yang panjenengan gunakan ketika panjenengan memulai komunitas praktisi itu. Jika belum dimulai, ya itu panjenengan strateginya terus pundi? Ketika belum dimulai, ya saya mulai dari teman dekat dulu. Teman dekat dulu Teman ya. dekat dulu satu Ngabari, yuk tiap gawe hari iki yuk, kumpul, anu. ya. Terus yang biasanya kita deket tapi jarang ketemu, tak WA dulu. WA dulu. Bu, aku nggak grup ini ya, tak lebok ya. Oke. Oke. Lu bahas iki. Ya gitu. Itu strateginya seperti itu. Berarti sebelum masukkan di grup sendiri panjenengan sudah japri dulu berarti. Japri dulu. Jadi strateginya Iya. pakai WA japri atau komunikasi japri, Iya. baik ketemu langsung maupun lewat WA. Iya. Kalau bahasnya nanti begini tentang Iya, ini tentang kita ini. buat dulu. Jadi strateginya dengan man to man dulu. Iya. Nah, dari hal yang panjenengan ceritakan tadi Ibu, 1 menit atau 2 menit lagi ya panjenengan menyampaikan kaitannya dengan pengembangan
dalam belajar bersama untuk meningkatkan hasil belajar siswa atau murid. Pengembangan yang panjenengan rencanakan nanti ke depannya seperti apa? Yang pertama tentunya mumpung tahun ajaran baru ya Pak. Betul. Tahun ajaran baru, insya Allah nanti tanggal 13 hari Kamis itu Pak. Di sini kan ada rapat besar. Biasa akhir pembagian untuk job description. Nah itu rencananya saya mau nyelipi setengah jam lah di situ, setengah jam gitu, saya ingin paparan tentang budaya positif. Gitu. Itu budaya positif biar kita juga terbiasa untuk tidak menghukum murid, tapi membuat satu restitusi ketika restitusi kemarin yang kemarin bagaimana itu, cara bahasanya, cara kata-katanya masih banyak sekali guru-guru yang menerapkan hukuman. Ada treatment pakai punishment lah begitu. Misalnya kemarin ada murid saya itu memang kan kemarin gendelalah itu murid saya sendiri itu dia kebetulan beli bir yang 0 alkohol. Sebenarnya 0 alkohol. Tapi memang ada guru yang beranggapan bahwa itu beralkohol. Tapi menurut saya, loh kan Bu, ini kan 0 alkohol, harusnya kan nggak apa-apa. Tapi tetap dia dihukum, disuruh nulis tidak mengulangi itu 500 kali. Nah itu kan ya saya punishment gitu ya muridnya curhat ke saya akhirnya. Terus ya setiap guru punya aturan sendiri-sendiri, kamu ikuti dulu sebelum saya nanti bicara ke bapaknya. Dan itu ternyata susah Pak mengubah budaya seperti itu. Ya harus pelan-pelan lah. Jadi saya makanya merubah mindset rencananya itu tanggal 13 tentang sosialisasi sedikit tentang budaya positif, dan mudah-mudahan nanti ke depannya itu kita bisa mulai dari membuat kesepakatan atau keyakinan di kelas kita sendiri-sendiri dulu dalam lingkup kecil dulu baru kemudian semoga bisa berpengaruh ke yang lainnya. Oke. Terakhir Ibu, sebelum nanti kita lanjutkan diskusi, habis ini langsung kita lanjutkan diskusi visi dan prakarsa perubahan yang panjenengan buat. Nanti panjenengan yang akan memimpin semuanya. Terakhir pertanyaan saya, komunitas yang panjenengan tadi ceritakan banyak itu namanya apa? Peduli Difabel. Peduli Difabel, luar biasa ini sesuatu. Peduli Difabel ya. Sampai nanti berarti yang di medsos atau apa itu juga Peduli Difabel ya kemarin itu ya. Kemarin sahabat Difabel Pak. Gimana? Sahabat Difabel. Iya. Ya mungkin nanti dikolaborasi lebih pas yang mana lebih enak yang mana antara komunitas praktisi sama yang jenengan buat bisa match gitu ya. Nah apa Peduli Difabel ya oke, sahabat Difabel ya boleh, tapi ya menurut panjenengan yang enjoy sama teman-teman aja. Saya kira itu Ibu hari ini kita lanjutkan nanti diskusi visi dan prakarsa perubahan guru penggerak tahun 2023 angkatan 8 di Kota Semarang. Kita lanjutkan diskusi, saksikan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru yang hebat dan luar biasa. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat siang Ibu, Bapak, terutama yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Sri Sugiarti, dan dalam hal ini diwakili oleh Ibu Marlina J. Yang saya hormati Ibu-ibu sesepuh, ini sepuh yang ada di SLB Negeri Semarang, dan tentunya yang sudah mengawali beradanya SLB ini yang pertama kali tentunya ini yang akan menjadikan banyak yang harus kita suka kepada beliau. Kemudian sebelum kami lanjutkan, mohon izin saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Bapak Parti, PP atau pengajar praktik angkatan 8 program pendidikan guru penggerak tahun 2023, dan saya bersama dengan calon guru penggerak dalam hal ini yang dari SLB Negeri Semarang, Ibu Sri Purwaningsih. Dan pada hari ini
program pendampingan individu yang kedua ini Ibu Sri Purwaningsih selaku calon guru penggerak itu belajar tentang visi, ya, diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Artinya ketika nanti diskusi visi, Ibu Sri Purwaningsih itu belajar, ibu-ibu dan ibu kepala sekolah ngoten nggih. Sehingga nanti monggo panjenengan ketika nanti ada diskusi di sana, panjenengan bisa saling berkenalan biar saya juga kenal nanti, dan apa yang disampaikan oleh Bu Sri Purwaningsih nanti juga bisa panjenengan sampaikan secara langsung. Itu pengantar kami. Kemudian selain saya juga mohon izin kepada Ibu Kepala Sekolah, ya mungkin sampai bulan November Bu, mungkin saya wirawiri di sini sama Ibu Sri Purwaningsih. Jadi dalam melaksanakan satu tugas bersama-sama di program pendidikan guru penggerak angkatan 8 tahun 2023 khususnya di Kota Semarang, ya. Dan ini bersama serentak yang ada di Jawa Tengah maupun di Indonesia, itu serentak semuanya ada. Kemudian untuk susunan acara pertemuan pada hari ini nanti ada pengantar tujuan diskusi, ya. Kemudian dari calon guru penggerak itu juga akan menyampaikan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah, ya, ataupun visi dari guru penggerak itu sendiri juga. Jadi yang pertama pengantar tujuan diskusi, kemudian merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah atau visi dari guru penggerak juga bisa. Setelah itu mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Ya, saya ulangi, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Setelah itu nanti ada penutup. Nah, setelah nanti penutup, maka akan kembali ke acaranya ke saya lagi setelah itu selesai. Oke. Oleh karena itu, mohon izin untuk berkenan membuka acara ini Bu Kepala Sekolah, sekaligus ya mohon doa restunya semoga proses perjalanan ini kita diberikan bersama-sama kesempatan, kesehatan, terutama kepada Ibu Sri Purwaningsih dalam menjalankan tugas sampai nanti selesainya program pendidikan guru penggerak di angkatan 8 tahun 2023, dan tentunya tanpa dukungan serta gotong royong kebersamaan dari panjenengan tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oleh karena itu mohon izin kepada Ibu, Bapak semua yang ada di sini bantuan dan kerjasamanya. Mau kata Ibu, matur nuwun, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita menjadikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini sama Bu Sri Purwaningsih dan Pak Pati untuk mengikuti kegiatan PI1, PI2 nih, PI2. Di sini saya mewakili Ibu Kepala Sekolah karena kebetulan Ibu Kepala Sekolahnya berhalangan hadir, Bapak, karena ada kegiatan di Tegal. Terima kasih Pak Pati dan Bu Nine, kita bisa kumpul di sini nanti untuk membicarakan tentang visi dan misi. Mungkin teman-teman masih bagi bingung atau mungkin kurang paham tentang visi dan misi, mungkin nanti Bu Nine bisa mencerahkan teman-teman semua dan kita bisa berdiskusi. Insya Allah diskusinya semoga seru ini dan Bu Nine dan Pak Pati. Semoga kami mendoakan dan juga mensupport Bu Nine supaya nanti dalam perjalanannya JGP ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada halangan, dan insya Allah bisa jadi guru penggerak yang bisa menggerakkan sekolah kita. Amin. Insya Allah nanti saya doakan jadi kepala sekolah, Pak. Betul Pak, saya akan jadi kepala sekolah. Diambil yang terakhir.
matur nuwun sangat Bapak dan Bu Lili. Semoga nanti kita bisa happy di sini nih Bapak Ibu, walaupun siang-siang ini panas, tapi kita tetap happy ya. Matur nuwun sangat. Apabila dituturkan dalam berkenan, kami mohon maaf. Assalamualaikum. Oh iya, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan hari ini lancar dan membawa berkah untuk kita semua. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ibu atas dukungan, support dan semangatnya dari kita sehingga nanti semoga bisa berjalan dari program ini sampai bulan November selesai. Dan khusus hari ini monggo waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Sri Purwaningsih yang akan memimpin diskusi visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Mohon izin berdiri Bapak. Monggo. Katanya biar semangat siang-siang biar ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Iya. SLB Mandiri. Aku lupa. Diulangi. Ulangi ya. SLB Mandiri. Oke, itu jargon kita Pak. Oh, jargon SLB kita Mandiri. Ya. Terima kasih siang-siang begini ngantuk-ngantuk begini sudah mau berkenan hadir untuk mengikuti diskusi pada sesi saya hari ini. Terima kasih dukungan teman-teman semuanya, Pak Ardi dan juga Bu Marlina. Insya Allah saya akan memimpin diskusi kita tentang visi dan prakarsa perubahan. Walaupun visi sekolah kita memang sudah dibuat kemarin, sudah didokumentasikan dalam dokumen 1, KTSP dan KOSP, namun di sini kita akan berdiskusi lebih lanjut kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan membawa prakarsa perubahan, mewujudkan visi kita bersama nanti. Yang pertama saya ingin memberi sedikit pencerahan tentang visi. Mungkin itu biasa di sekolah kita sudah sering visi dan misi sekolah gitu. Tapi sebenarnya apa sih visi itu sendiri gitu ya? Visi itu adalah cita-cita. Aku ingin jadi apa sih, itu adalah visi kita ya, cita-cita atau harapan kita. Yaitu gambaran visual kita tentang masa depan atau apa yang kita harapkan, itu adalah visi. Kemudian visi itu dapat diibaratkan sebagai petunjuk arah yang akan memandu kita untuk mencapai tujuan. Kalau nggak ada visi, maka kita nggak punya tujuannya mau kemana sih sekolah kita itu, mau dibawa kemana sih, pembelajarannya mau seperti apa sih, kegiatannya mau seperti apa, seperti itu. Yang kedua, bagaimana cara merumuskan visi yang baik? Tentunya visi itu harus berupa impian. Memang impian terlebih dahulu. Yang kedua, bukan merupakan kata kerja. Jadi memberikan siswa kita itu bukan seperti itu ya. Yang ketiga, bersifat menyemangati, menggerakkan. Misalnya mewujudkan, itu kan menyemangati ya, dan menggerakkan kita untuk mewujudkan sesuatu terjadi pada siswa kita. Yang keempat adalah kolaborasi. Tentunya visi itu tidak bisa hanya dijalankan atau digerakkan oleh 1-2 orang atau beberapa orang. Kalau kita satu sekolahan, maka yang bisa mewujudkan visi itu adalah kita semua dengan cara berkolaborasi, bersama-sama mewujudkan visi kita. Berikutnya, terukur dan spesifik, harus bisa diukur. Visi ini tercapai apabila ada satu indikator yang bisa menyatakan bahwa visi itu sudah harapan dan impian kita itu sudah tercapai atau belum, harus bisa diukur. Yang selanjutnya, fleksibel, jelas dan mudah dipahami. Kalau visinya sulit-sulit, apalagi untuk anak SMP, kangelan, akan sulit untuk diwujudkan. Jadi tidak perlu yang sulit-sulit, kata-katanya juga simpel, mudah dipahami. Yang terakhir tentunya dapat dicapai. Nah ini yang penting. Kalau tidak dapat dicapai, kira-kira mustahil ya nggak usah. Ya, kalau visinya nggak tercapai itu. Nah berikutnya adalah tentang tujuan pendidikan. Visi yang kita tentukan tentunya tidak boleh bertentangan dengan tujuan pendidikan kita, yang mana sekarang masih kita anut adalah dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Apa itu tujuan pendidikan kita? Menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Mengapa menuntun segala kodrat yang ada pada anak? Bahwa setiap anak itu memang berbeda
sebagai guru SLB kita sudah sangat menyadari sekali bahwa anak-anak itu berbeda. Misalnya kita punya anak tunagrahita yang jelas-jelas IQ-nya di bawah rata-rata, dan itu kita masih sering ngajari perkalian untuk anak tunagrahita sampai gurunya gemes gitu ya, getar-getar kok iso toh gitu. Nah itu kan sebenarnya bukan salah di anaknya, yang kodratnya dia sebagai tunagrahita IQ-nya sekian tidak mungkin memahami perkalian yang sulit. Nah itu juga harus kita memahami kodrat anak. Jadi tidak mungkin kita menuntun anak itu melebihi dari kodratnya. Jadi kalau tunagrahita ya jangan berharap jadi dokter, jangan berharap jadi guru misalnya, seperti itu. Kita cukup menuntun dan menggali potensi yang dimiliki anak, kemudian kita kembangkan sebaik-baiknya agar anak berkembang secara maksimal. Nah, tentunya yang pertama tidak bertentangan dengan Ki Hajar Dewantara, konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, dan yang kedua tidak bertentangan dengan kurikulum yang sekarang sedang kita jalankan, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, tujuan dari kurikulum Merdeka itu tercantum dalam profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila yang harusnya sudah di luar kepala ya. Kalau yang belum boleh ngetek di depan. Luar kepala hilang. Oke, kita tangkap yang di depan Pak bilang. Nah, 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ini penting sekali karena memang di Indonesia itu beragam-ragam suku bangsa, agama dan adat istiadat, berpulau-pulau juga yang ketika mandiri. Nah ini juga paling penting bagi kita di sekolah luar biasa, yaitu mewujudkan siswa yang mandiri. Berikutnya, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Walaupun SMP, kira-kira kalau anak tunagrahita dengan IQ 50 bisa nggak ya bernalar kritis gitu. Nah ya kritisnya anak-anak itu memahami bahwa oh ya kritisnya anak-anak itu sekian gitu. Saya pernah dulu gambar anak Down syndrome ya, mengajar anak Down syndrome, saya gambar kuda di depan kelas, tak gambar kuda. Ternyata ada satu anak maju, dia maju ke depan kiri dikasih strip gitu. Apa weh titiknya bu? Oh iya ini lupa, belum tak gambar, maaf satu ya. Itu kritisnya ala anak-anak Down syndrome, tapi dia sudah bisa bernalar kritis seperti itu. Berikutnya, nah ini untuk mewujudkan visi dan apa kita menentukan apa sih visi kita, itu diawali dengan kalimat terumpang. Kalimat terumpang di sini bisa dulu nggak apa-apa. Yang pertama adalah kita memimpikan murid yang seperti apa. Jadi mimpi dulu, pengen muridnya mau jadi apa sih gitu. Yang kedua, percaya bahwa murid adalah bla bla bla. Jadi kita percaya bahwa oh murid di depan orang tua misalnya, seperti itu. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa yang kita utamakan di sekolah kita dalam pembelajaran. Berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka kesini untuk belajar, untuk menuntut ilmu, untuk bisa berkembang dengan baik. Kalau muridnya nggak sadar, kira-kira visinya bisa terpenuhi nggak? Tidak, murid harus sadar dulu. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk yakin dulu. Kalau nggak yakin, ya nggak akan bisa. Kita dan warga di sekolah ini paham betul bahwa ini adalah kalimat-kalimat terumpang yang akan membantu kita menentukan visi kita sebagai guru, visi kita terhadap anak didik kita itu mau dibawa kemana. Itu kita awali dari kalimat terumpang di bawah ini. Nah, Bapak Ibu di sini mungkin satu persatu saya bisa minta tolong untuk mungkin tidak usah diisi, tapi secara lisan saja. Ini dari Bu Yeni sebagai walaupun TU juga tetap akan nantinya juga tetap akan selalu berhubungan dengan siswa-siswa. Mungkin bisa dibantu dituliskan oleh Mbak Lian ya jambornya. Bapak Ibu guru bisa pertama memperkenalkan diri terlebih dahulu Bu Yeni, terus setelah itu menjawab kalimat-kalimat terumpang yang nanti akan dibantu dituliskan oleh Mbak Lian. Monggo Bu Yeni. Perkenalkan, silakan berdiri Bu Yeni biar kelihatan. Berdiri Bu. Perkenalkan, nama saya Dewi Fitri di SLB di Semarang ini.
memberikan murid yang apa Bu? Impian Bu ini tentang murid SLB yang mandiri. Boleh diteruskan ya Mbak, yang mandiri. Oke. Berikutnya, kita percaya bahwa murid adalah bebas kok jawabannya. Ciptaan Tuhan yang memang Oke, boleh. ciptaan Tuhan yang memang diberikan kemampuan yang berbeda-beda. Bebas Bu, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Jadi nggak perlu dikatakan. Berikutnya, di sekolah kita mengutamakan apa yang diutamakan, misalnya kebersamaan, atau kejujuran, atau apa Bu ini? Di sekolah kita mengutamakan kesadaran bahwa memang Lagi usung lomba soalnya. siswa-siswa bisa SLB berkibar. itu tadi mungkin bisa mandiri sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Kalimat berikutnya ada 6 kalimat rumpang tadi Bu ya. Sebenarnya murid ini sebenarnya sudah di-share Pak, tapi jawaban murid di sekolah kita sadar betul bahwa boleh langsung diisi, nanti tinggal dibaca. Gak apa-apa, nggak usah ngisi, nanti diisikan Mbak Lian, oke? Monggo Bu, ini murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya sadar nggak sadar ya, ada yang sadar, ada yang nggak sadar. Monggo ini murid di sekolah kita sadar betul bahwa bebas Bu, bebas monggo. Oke, kita warga selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin bahwa kita bisa membawa murid kita untuk mandiri, misalnya membawa murid kita berprestasi. Dan mampu. Oke. Terus kita dan warga sekolah paham bahwa kerjasama seluruh guru orang tua itu perlu. Berarti perlu kerjasama antara guru dan orang tua dan seluruh warga sekolah tentunya yang berbeda. Oke, terima kasih Bu Eni. Berikutnya saya persilakan kepada Bu Yana. Oke, oh iya, terima kasih Bu Eni. Berikutnya monggo perkenalan dulu ya Bu Yana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Yana Ritawati, guru SMP Semarang. Guru tenaga hitam itu. Iya. Monggo Bu Yana jawab pertanyaan saya. Saya Oke, saya bacakan yang biasa ya. Yang pertama, kita memimpikan murid yang impian Bu Yana selama ini. Saya memimpikan murid-murid saya itu murid-murid yang berakhlak, bertakwa, beriman dan memiliki kepribadian yang baik. Oke. Terus kita percaya bahwa murid adalah murid kita itu memiliki potensi yang bisa kita kembangkan seperti anak-anak pada umumnya. yang jelas ini, walaupun berkebutuhan khusus tapi tetap punya potensi yang bisa dikembangkan. Oke, yang berikutnya di sekolah kita mengutamakan Kebersamaan semua warga sekolah untuk memandirikan anak yang berakhlak. Oke, luar biasa ya, jawabannya sampai aku banget.
Ya, oke. Tadi ini absen ya untuk pertanyaan ini. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa Murid di sekolah kita itu sadar betul bahwa mereka itu tumbuh kembangnya membutuhkan bantuan dari guru dan orang tua bekerja sama. harus untuk tumbuh kembangnya harus ada kerjasama dari guru dan orang tua. Berikutnya, kita warga di sekolah ini paham, yakin bahwa kita warga di sekolah ini yakin bahwa Kita harus yakin bahwa anak-anak itu bisa mandiri. yakin ya Bu ya, yakin Yakin. ya, walaupun saya sih yakin Harus ya, yakin. oke. Walaupun saya sombong tetap yakin bisa, Bisa. oke. Dari segi beberapa segi mungkin ada beberapa yang bisa kita mandirikan di sekolah tanpa bantuan orang tua, tapi ada beberapa juga kemandirian yang kita harus bekerja sama dengan orang tua. Berikutnya, kita warga di sekolah ini paham bahwa Kita paham bahwa anak-anak itu harus didampingi di sekolah dan di rumah. itu pendampingan itu ya. Oke. Jadi anak-anak memang tidak bisa benar-benar dilepas secara sendiri, tapi tetap butuh pendampingan untuk jadi mandiri. Bu Yana. Oke. Tepuk tangan untuk Bu Yana. Terima kasih. Selanjutnya adalah Bu Gini yang kebetulan Bu Gini ini juga memiliki anak berkebutuhan khusus. Jadi guru di sini tapi juga memiliki anak berkebutuhan khusus Pak Pati. Monggo begini harapannya terhadap murid dan anak-anak kita tentunya. Terima Yang kasih. pertama, Perkenalkan, nama Gini Maluki, guru tunagrahita. Bisa kita memimpikan murid yang kita memimpikan murid yang bisa mengejar cita-citanya. apapun cita-citanya, apapun. Karena murid saya satu kelas itu ada yang mau jadi polisi, jadi setiap hari saya tuntut jadi polisi, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pemborong, ada apa, semua temanya setiap hari saya mengikuti cita-cita anak. Oke. Berikutnya kita percaya bahwa murid adalah saya percaya murid punya kemampuan walaupun dia tidak memahami, tapi dia mengerti apa yang dia cita-citakan dan dia akan berusaha mengejar cita-cita itu. bahwa setiap siswa punya kemampuan. Iya, Pasti. Walaupun seminimal mungkin pasti ada kemampuan yang bisa dikembangkan. pasti. Karena saya punya keyakinan ada. Karena saya pernah punya murid di SMK itu mestinya dia seperti anak di SLB. Ketika saya bimbing terus dengan pengalaman seperti OSI itu, ternyata dia sekarang bisa mengejar mimpi. Alhamdulillah, luar biasa. Berikutnya, di sekolah kita mengutamakan kegembiraan. Jadi, setiap kali belajar dia inginnya dimengerti dan dia gembira. Ya, setuju Bu. Memang harus bahagia. Berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Dia sadar bahwa dia itu dianggap tunagrahita. Dia sadar dia merasa tidak mampu, tapi dia tidak menyerah. sadar akan kekurangannya. Iya, karena sadar akan kekurangannya tapi tidak menyerah. Iya, ada ini, ada Caca, ada yang lain itu ketika tak tanya ternyata dia juga tahu karena di lingkungannya itu dia kadang itu aku dibully, aku di ini. Sadar akan kekurangannya dan tidak menyerah, pantang menyerah. Iya. Oke. Kita warga sekolah ini yakin bahwa Anak-anak bisa mengejar cita-citanya dengan bukti dari SMP. Di sini pun kita memberi peluang kalau mau masuk ke SMK Jawa Tengah pun insya Allah bisa. Di sana ada tempat dari gubernur yang menyediakan anak-anak berkemampuan dan tidak punya biaya. Di sana akan dibimbing semaksimal mungkin. berikutnya kita dan warga sekolah ini paham bahwa Paham bahwa sebenarnya
luar biasa, bukan luar biasa kiasan, tapi benar-benar luar biasa. Paham bahwa memang sekolah itu membawa perkembangan yang baik bagi anak-anak. Bahwa sekolah membawa perkembangan yang baik pastinya nih. Berikutnya, tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Alhamdulillah. Berikutnya Bu Sri Winarni sebagai wakil dari kelas keterampilan tentunya akan berbeda karena tadi kan dari Bu Heri, TU, Bu Yana, dan begini adalah tunagrahita. Nah ini Bu Sri Winarni adalah wakil dari guru keterampilan yang dia mengajar dari mana-mana. Ada tunagrahita, ada yang tunarungu juga. Dan apa sih yang menjadi mimpi Bu Sri ini sebagai guru keterampilan? Tentunya akan berbeda. Monggo Bu Sri, silakan memperkenalkan diri dulu sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Sri Winarni, Pak. Kebetulan saya mengampu keterampilan tata busana. Monggo Bu, yang pertama kita memimpikan murid yang, nah ini sebagai guru keterampilan pasti berbeda. Kalau guru kelas tunagrahita itu mandiri ya. Ya, sama sebenarnya Sama juga ya, mandiri. Tapi mungkin di sisi lain dari keterampilan kita sebagai guru kan bisa menyumbangkan apa yang menjadi keterampilan kita itu bisa diserap sehingga untuk bekal dia nantinya itu punya kemandirian untuk kehidupan dirinya sendiri paling tidak ya. Jadi Terampil. ya terampil, skillnya lebih apalagi yang punya kemampuan anak-anak PG, jadinya nanti dia punya bekal untuk kehidupan setelah lulus dari SLB. Terampil, punya life skill Ya, ya. Terampil dan mandiri. Oke. Berikutnya kita percaya bahwa murid adalah murid. tidak ada jawaban yang salah di sini gitu. Apa ya? Ya, murid itu punya kelebihan masing-masing ya, Ya, dan oke, punya Bapak. kemampuan masing-masing. Jadi mungkin dari pembelajaran kan juga berbeda-beda. Jadi tidak bisa disamaratakan ya. Jadi semua itu luar biasa karena kemampuannya berbeda-beda itu. Punya kemampuan yang berbeda-beda. Oke, berikutnya di sekolah kita mengutamakan apa yang kita utamakan di sekolah untuk pembelajaran. Harapan saya ya saling bahu-bahu, kerjasama dan kekeluargaannya, bisa berbagi dengan teman, Sesama guru. sama guru, itu saling membantu dalam mengembangkan siswa. Berikutnya saya bacakan Pak Arnandi saja tidak mengeluh. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa nah selama ini murid-murid Bu Sri sadar enggak gitu loh. Apa yang curhat dari mereka itu coba. Ya sadar juga karena dia punya banyak keterbatasan dibanding dengan anak-anak umum, terutama untuk anak yang tunarungu ya. Jadi apa ya? Menyadari keterbatasannya. Menyadari keterbatasannya. Jadi kalau pengalaman saya di keterampilan itu kan anak-anak pembelajaran kan individual gitu. Jadi dia punya sadar kalau kemampuan dia itu memang harus individu, tidak bisa klasikal ya. Jadinya kayak dia harus aktif, apa yang saya sampaikan, apa dengan melihat saya memperagakan apa gitu. Jadi dia harus sabar menunggu bergantian. Ya, sabar karena harus individual. Berarti apa ya? Menyadari keterbatasannya dan bisa bersabar mungkin. Gurunya aja sabar dong. Berikutnya, kita warga di sekolah ini paham bahwa sama ya mungkin. Tidak apa-apa, jawabannya boleh sama, boleh tidak, bisa sama pun tidak apa-apa. Tidak ada buku kepala sekolah gitu. Ada yang punya, ada. Sama-sama menakutkan ya. Jadi kita dan warga sekolah yakin bahwa paham benar
menunjukkan bahwa murid kita punya talenta yang berbeda-beda dan kemampuan yang berbeda-beda. Setiap murid punya talenta yang harus dikembangkan ya. Jadi tugas kita guru itu harus memahami. Oh, kemampuannya anak ini seperti ini. Oh, bakatnya berbeda-beda. Sebenarnya Harus dikembangkan tentunya. Seperti kalau memilih siswa mengikuti lomba sampai bingung ya Bu. Bingungnya yang mau dibeli yang mana? Iya, saking akeh semua jadinya. Oh, ini punya bakat di sini, ini punya bakat di sini sampai bingung kalau mau memilih siswa untuk lomba. Terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Sri Rani. Apa mau lagi Bu Sri ada yang kurang? Berikutnya silakan Bu Inti. Bu Inti adalah guru tunarungu yang juga memiliki keterbatasan. Beliau juga tunarungu Pak. Jadi beliau juga tunarungu bicara. Jadi juga bisa bercerita mungkin dulu selama jadi murid sebagai seorang tunarungu dia punya impian apa sih? Gitu. Monggo Bu Inti, nggak dengar ya. Kita menjadikan menurut yang kreatif dari iman konsentrasi sholat berakhlak moral bertanggung jawab. Ayo Pak. Tidak kan sama juga nggak apa-apa karena itu kan impian kita ya. Kalau kebetulan impian sama berarti memang punya visi yang sama. Berikutnya percaya. kita percaya bahwa menurut adalah Titipan dari yang Tuhan. memiliki karakteristik unik berbeda, memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu kita mengarahkan untuk Berarti bahwa murid memiliki karakteristik titipan dari Tuhan. berbeda yang perlu kita bimbing mengarahkan. Berikutnya di sekolah kita mengutamakan sekolah kita mengutamakan kekompakan hukum kita sama saling berbagi ilmu pengalaman bisa memperbagi tips ya kan berbagi cara tentang berbagi ilmu bagaimana mengajar untuk mengatasi solusi mencari solusi bersama. mengambil inovasi. Berikutnya murid sekolah kita sadar betul bahwa murid itu selalu ingin tahu kemudian meniru apa yang kita lakukan buatan, maka kita harus untuk belajar alhamdulillah selalu tahu memberi belajar ini memberi untuk mengkiri biar paham dia tahu ya. berikutnya warga sekolah kita warga sekolah yakin bahwa warga semua warga yakin ingin kalau berprestasi bisa berprestasi untuk membangun yang baik sekolah prestasi. Yang terakhir kita
semua elemen murid kita, baik tunanetra, tunarungu dan yang lainnya, mengharapkan yang diharapkan gurunya adalah mereka bisa mandiri dalam segala hal, baik tentang ekonomi nantinya maupun kerjaan ataupun sosialisasi dan yang lain-lain. Mandiri dalam segala Iya, hal. baik. Jadi mandiri dalam segala hal. Berikutnya, kita percaya bahwa murid adalah kehidupan Tuhan yang mempunyai keunikan masing-masing, dan itu tidak bisa kita ratakan, dan itu mempunyai kebutuhan khasnya yang berbeda-beda. Jadi kita sebagai guru harus mampu memberikan arahan yang tepat semampu kita tentunya. Jadi antara murid A dan murid B itu berbeda-beda. berikutnya di sekolah kita mengutamakan satu kejujuran, dua kerjasama, dan juga saling tidak bersinggungan. Jadi intinya saling mendukung. bekerja sama, dari konflik, kejujuran, tanggung jawab seperti Pak tadi. Berikutnya, murid di sekolah kita sadar bahwa, nah ini murid-murid Pak Karnadi yang tunanetra, sadar bahwa saya setiap ngajar pasti yang saya tekankan, saya selalu menekankan bahwasanya kita mempunyai keterbatasan. Untuk itu buatlah keterbatasan itu menjadi bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi semaksimal mungkin kita gunakan keterbatasan kita untuk memenuhi atau mencukupi yang orang lain tidak tahu. Jadi misalnya ada yang sukanya menonton TV, mendengarkan TV. Oke, jangan gitu apa? Ya, tontonlah TV sebanyak-banyaknya, dengarkan berita sebanyak-banyaknya. Jadi nanti orang lain yang tidak tahu beritahu. Nah, jadi yang orang suka dengan HP, dengan gadgetnya, dengarkan itu berita yang tentang gadget. Nanti yang orang lain tidak tahu, apa yang dia tahu, berikan dia pengetahuan. Intinya berikanlah manfaat. Setiap orang hidup harus bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Luar biasa ya, motivasinya. Terima kasih Pak Karnadi. Walaupun dengan keterbatasan tetap bisa bermanfaat bagi orang lain. Intinya itu ya Pak Karnadi. Berikutnya, kita warga di sekolah ini yakin bahwa kita semua warga di sekolah yakin bahwa apa yang kita berikan pada murid pasti akan bermanfaat suatu saat nanti. Jadi kita tidak boleh ragu apa yang kita berikan sepertinya tidak ada gunanya, tapi yakinlah bahwasanya nanti suatu saat pasti murid akan membutuhkan hal yang kita berikan pada saat ini. Betul sekali. Berikutnya terakhir Pak Karnadi, kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita dan semua warga sekolah paham bahwasanya murid kita mempunyai keterbatasan. Oleh karena itu, semaksimal mungkin kita harus selalu menekankan pada baik wali murid maupun murid itu sendiri bahwasanya mereka butuh pendampingan. Sepintar apapun yang namanya mempunyai keterbatasan atau siapapun harus sadar diri dan harus selalu didampingi agar tidak salah dalam memilih jalan. Berarti mandiri, tetapi tetap harus dengan pendampingan ya, Pak. Mandiri tapi dengan pendampingan. Oke. Yang terakhir Mbak Liana itu sendiri walaupun nontonnya tapi tetap harus mengutarakan pendapatnya aja. Pasti merasa aman padahal. Nah ini Mbak Liana itu sini adalah guru Tunadaksa ya Pak Tunadaksa biar lengkap sekalian. Yang pertama Mbak silakan dibaca sendiri dan dikomentari sendiri. Di sini kita memimpikan murid yang kalau untuk anak-anak tunadaksa ini saya memimpikan anak-anak yang mandiri Pak. Ya memang mandiri itu penting karena anak-anak ini kan masih yang kalau terutama karena serebral-palsi ya Pak. Jadi semua itu masih banyak yang dibantu. Iya sampai ke kamar mandi itu toilet ini masih banyak yang dibantu. Jadi lebih ke mandirian karena kita itu nggak tahu. Kan memang untuk sekarang masih dibantu semua dibantu orang tua. Jadi kita
kedua, kita percaya bahwa murid adalah saya percaya murid itu anugerah Allah yang dari satu kekurangannya ini bisa menuntut kita mensyukuri nikmat Allah gitu Pak. Dan kita bisa menjelaskan itu juga ke anak, apapun yang dimiliki oleh kalian itu pasti ciptaan Allah yang terbaik itu. Untuk yang ya bersyukur. Di sekolah kita mengutamakan kerjasama sih Pak ya. Saya ingin sekolah kita ini benar-benar bisa kerjasama agar anak-anak juga bisa merasakan sekolah ini sistemnya kekeluargaan. Kita nggak sendiri di sini. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa anak-anak itu, kadang-kadang saya juga ingin ya Pak, anak-anak itu sadar kok saya itu memiliki keterbatasan di rumah, aku nggak punya teman Bu. Mungkin dari teman-temannya juga kan bisa beraktivitas, sedangkan mereka tidak kayak gitu. Mereka sadar akan hal itu. Jadi kadang-kadang memotivasi ya nggak apa-apa, kamu kan bisa main dalam segi hal yang lain. Mungkin nggak bisa main kejar-kejaran, tapi kan bisa main dalam hal yang lain. Gitu. Kita warga di sekolah ini yakin bahwa suatu saat nanti anak kita bisa sukses kok Pak. Asal orang tua, guru, anak itu memiliki kerjasama yang pas. Jadi orang tua dan guru ini paham betul kemampuan anak ini apa sih, gitu Pak. Jadi pasti anak ini bisa sukses, bisa mandiri, bisa sukses dan memiliki keterampilan. Terus yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk melatih kemandirian anak-anak dibutuhkan kerjasama seluruh warga. Terima kasih. Tepuk tangan untuk penjelasan dan untuk kita semua. Terima kasih banyak, dan tentunya terakhir kita tidak lupa meminta pendapat dari bakal kurikulum kita nih. Cuma kita harus terakhir selaras bahasa dengan visi sekolahan kita itu ya. Oh, nggak ada kelas di sini, semuanya harus. Oke. Memimpikan murid ya. Saya memimpikan murid saya itu sehat, mandiri, Sehat, oh iya, sehat harus ya. berakhlakmulia, dan bahagia. Oke, harus. Singkat-singkat boleh, singkat padat dan jelas. Kita percaya bahwa murid adalah manusia yang sedang berproses, yang membutuhkan bimbingan. manusia yang sedang berproses, Ya. ya. Selain tadi titipan Allah tentunya ya. Berikutnya di sekolah kita mengutamakan kepentingan siswa, kebutuhan siswa. kebutuhan siswa, jadi berpihak pada siswa, pada siswa. Apa yang kita lakukan harus untuk memenuhi kebutuhan siswa. Berikutnya, murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka itu sudah berproses, sedang belajar. mereka sedang, dan muridnya sendiri juga sadar ya bahwa mereka datang ke sekolah itu untuk belajar, tidak terus dipaksa orang tuanya. Ya betul. Tapi ada juga yang kadang masih merasa terpaksa. Nah, itu tugas kita menyadarkan bahwa kira ini sekolah sinau gitu ya. Usaha anak ABK, anak saya di rumah aja. Sadarkan itu yang susah. Berikutnya kita warga di sekolah ini yakin bahwa kita bisa membantu anak-anak atau mewujudkan tujuan hidupnya, tujuan sekolah, tujuan sekolah. tujuannya bersekolah. Yakin ya, harus yakin itu. Yang terakhir, kita dan warga sekolah paham bahwa Perlu kerjasama dalam mewujudkan tujuan terus kerjasama. Kerjasama itu penting sekali. Tanpa kerjasama maka visi di sekolahan kita tidak mungkin dapat terwujud. Kekompakan kerjasama dan tentunya harus rukun. Karena rukun ya susah. Rukun ya kerjasama. Kerjasama rukun baik gurunya
maupun murid-muridnya. Orang tuanya juga. Oke, berikutnya di kanvanya. Ketika tadi kita sudah merumuskan masing-masing mimpi kita terhadap anak-anak, apa yang menjadi mimpi kita dan cara-cara apa yang kita tempuh untuk mewujudkan mimpi tadi ada. Yang pertama saya rumuskan adalah mandiri. Hampir semua guru di sini menyebutkan mandiri. Yang kedua adalah kata kejujuran, berakhlak mulia, menjadi pribadi yang baik, mempunyai sikap yang teruji, kemudian terampil, mempunyai life skill, bukan hidup di kemudian hari biar tidak tergantung dengan orang lain, baik secara kemandirian maupun diharapkan bisa mencari uang juga, bekerja tentunya, dan bisa setelah keluar dari sekolah itu bisa bekerja seperti anak-anak normal pada umumnya. Yang ketiga saya tangkap adalah kerjasama, kolaborasi. Selain mandiri, terampil, memiliki akhlak mulia, berbudi pekerti, menjadi orang pribadi yang baik, bersikap teruji, jujur, juga tentunya kolaborasi atau kerjasama tadi. Dari kalimat-kalimat terbang ini kemudian kita rumuskan jadi satu visi. Ini adalah visi di sekolah kita yang sudah terbentuk, yang sudah tertuang dalam dokumen 1 KOSP dan KTSP tahun 2023, yaitu terwujudnya peserta didik berkebutuhan khusus sebagai pelajar Pancasila yang berbudi pekerti, luhur, terampil dan mandiri. Nah, berbudi pekerti, luhur, terampil dan mandiri. Terampil tadi sudah kita bahas dan memang sudah menjadi visi kita. Mandiri sudah juga. Berbudi pekerti, luhur, ada kejujuran, bertanggung jawab, menjadi pribadi yang baik. Kemudian sebagai profil pelajar Pancasila, di mana ada 6 dimensi tadi, berakhlak mulia, terus mandiri juga ada, bergotong royong atau kerjasama dan sebagainya, yang berarti visi-visi yang sudah, visi kita masing-masing yang sudah kita bahas tadi, dan visi sekolah ini ternyata sudah selaras dengan visi kita bersama. Sudah selaras apa belum Bapak Ibu? Sudah ya, sudah selaras ya. Berprofil mewujudkan peserta didik berkebutuhan khusus sebagai pelajar Pancasila yang berbudi pekerti, luhur, terampil dan mandiri. Selaras? Selaras. Ya, selanjutnya, nah, karena sudah selaras, apa aja yang perlu ditambahkan? Tidak, sudah. Apa yang menjadi visi kita sudah semuanya tercantum dalam visi sekolah kita. Nah, kemudian adalah yang perlu kita bahas adalah ini visi yang coba saya rumuskan itu adalah terwujudnya peserta didik berkebutuhan khusus, kurang kata khusus ya, sebagai pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, terampil dan mandiri, yang juga ternyata selaras dengan visi yang ada di sekolah kita. Selanjutnya Mbak, nah ini kita sampai di prakarsa perubahan. Tentunya visi itu tidak hanya selesai di visi saja. Kita merumuskan visi, visinya mandiri, terampil, berakhlak mulia, dan mewujudkan profil pelajar Pancasila, tidak sampai di situ. Tapi harus ada prakarsa perubahan. Apa itu prakarsa perubahan? Yaitu merupakan bagian dari upaya untuk mencapai visi yang telah dirumuskan. Nah, kalau hanya sekedar visi ya sudah, tidak ada upaya nyata yang kita lakukan untuk mencapai visi itu, maka tidak akan ada gunanya. Nah, prakarsa perubahan itu apa sih? Yang pertama adalah inisiatif perubahan yang akan kita lakukan agar visi sekolah itu dapat tercapai. Misalnya tadi mandiri. Mandiri berarti tentunya ada inisiatif perubahan yang bisa kita lakukan untuk mencapai siswa yang mandiri. Kira-kira Biana bisa memberikan pendapatnya. Biana, kira-kira prakarsa perubahan apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai visi murid yang mandiri misalnya? Nah, kita ngantuk soalnya. Jam kritis ya, jam 3:30 itu wes mulai Biana. Prakarsa perubahan seperti apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan siswa yang mandiri? Karena tadi kita menyimpulkan visi kita adalah mewujudkan siswa yang mandiri. Upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk memandirikan anak,
ada beberapa aspek yang harus kita lakukan agar anak menjadi mandiri. Dari segi kemampuan berpikirnya meskipun terbatas, tetap harus kita berikan agar bisa membaca, menulis, dan berhitung sebagai dasar untuk melangkah selanjutnya. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah selalu memotivasi anak dan juga orang tua dan juga orang-orang di sekelilingnya untuk dengan sadar membantu melanjutkan apa yang sudah kita berikan di sekolah untuk dilanjutkan di rumah. Kerjasama dan dilakukan secara terus menerus ya. Iya. Karena anak-anak kita bisa itu karena kebiasaan. Jadi ada pembiasaan. Jadi harus dibiasakan ya baik-baik di rumah maupun di sekolah. Pembiasaan, suatu pembiasaan yang terus menerus dan dilakukan setiap hari tentunya. Oke. Berikutnya, bentuk kolaborasi seperti apa yang bisa kita lakukan? Karena tadi kita juga nyebut-nyebut kolaborasi, kerjasama, gotong royong. Kolaborasi apa yang kira-kira bisa kita lakukan? Kolaborasi yang kita bisa lakukan kolaborasi dengan semua warga sekolah dan juga dengan orang tua murid di rumah. Jadi apa yang telah kita lakukan di sekolah untuk bisa dilakukan, dilanjutkan, dipahami, diperdalam lagi di rumah. Jadi tidak terhenti hanya sampai di sekolah. Jadi kolaborasi baik sesama warga sekolah maupun dengan orang tua siswa. Berikutnya bentuk kegiatan. Bentuk kegiatannya kira-kira seperti apa biasanya? Kalau pembiasaan itu kegiatannya seperti apa ya Pak di sekolah? Bentuk kegiatannya anak-anak ini kalau kita berikan informasi secara informasi lisan itu akan sulit. Tentunya yang kita bisa lakukan adalah memberi contoh yang baik, langsung mengajak anak untuk melakukan action yang learning by doing. Iya. Learning by doing. Terus juga pembiasaan misalnya masuk kelas melepas sepatu itu kan pakai sepatu. Dibiasakan. Terus apa saja langkah konkret yang dilakukan untuk merealisasikan perubahan prakarsa perubahan ini? Kalau kita tadi ingin berubahnya adalah bekerja sama dengan orang tua, terus pembiasaan, langkah konkretnya seperti apa? Misal contoh real di lapangan. Langkah konkret begini menurut saya. Iya. Langkah konkretnya Iya. Jadi ada buku penghubung yang anak-anak bisa dilakukan dari di sekolah, nanti di rumah dilanjutkan. Iya, ada wakil kurikulum buku penghubung dari Brina. Iya. Diaktifkan lagi maksudnya. Iya. Walaupun ada WA ya biar Iya. Bukan WA. Kadang di bawah PR itu kita tulis hari ini untuk mohon dilanjutkan di rumah untuk 1, 2, 3. Ada buku penghubung. Oke, terima kasih untuk Bu Yana. Bukunya mungkin Pak Armanji ya, dari mitra siap ya Pak. Oke. Inisiatif perubahan yang akan kita lakukan agar visi sekolah tadi dapat tercapai. Apa Pak Armanji? Inisiatif yang kita lakukan sebagai guru antaranya adalah merubah mindset pada wali muridnya dulu. Iya, jadi untuk mewujudkan siswa yang mandiri itu kita harus istilahnya memberikan stimulus pada keluarganya bahwa tidak harus semua itu dibantu. Jadi siswa juga atau peserta didik juga diberikan kesempatan untuk belajar, misal belajar mencuci baju sendiri, belajar mencuci piring sendiri, belajar menyapu. Karena intinya siswa itu membutuhkan tempat untuk mengeluarkan kebisaannya. Jadi menurut saya semua itu diberi kesempatan. Iya, diberikan kesempatan. Jangan dikasih hari tapi Iya. kesempatan. Kata-katanya Pak Cek ya. Iya, karena kebanyakan kita terus kasihan, kita dibantu, ini mesake, raketok gitu ya Pak. Terus tak ikut gitu ya. Salah apa benar Pak? Iya benar. Enggak. Saya kalau memberikan motivasi, saya kalau ngomong atau berbicara pada wali murid itu saya selalu
nanti berapa lamakah kira-kira Bapak Ibu bisa membantu anak? Berjalan biar berjalan sendiri ya Pak? Iya. Oke, jangan dibantu ya. Ya, kalau tempatnya nggak perlu. Ya, tapi baru tetap harus juga duduk dulu. Oke. Terus bentuk kolaborasi seperti apa yang bisa kita lakukan? Kalau bentuk kolaborasi biasanya kalau di sekitar Semarang saya biasanya bekerja sama dengan salah satu organisasi ketunanetraan, biasanya dengan Pertuni. Jadi untuk dengan kita berkolaborasi dengan organisasi-organisasi itu, maka kami harapkan nanti sosialisasi anak tidak terbatas pada hal-hal yang ada di sekolah. Jadi mereka tahu bahwasanya Kota Semarang itu sangat luas. Jadi kita bisa tahu A, B, C, dan D-nya Kota Semarang dengan adanya kolaborasi yang kita lakukan, dan baik dengan Pertuni, baik dengan pemerintah setempat dan lain-lain. Jadi tidak hanya di antara sekolah, iya, guru dan orang tua, tapi juga dengan pihak-pihak yang terkait, misal pemerintah, dinas pendidikan, juga dengan organisasi-organisasi yang terkait dengan anak-anak berkebutuhan khusus. Terus apa bentuk kegiatan yang dapat kita lakukan? Kira-kira Pak Kanadi mau bikin kegiatan apa nih untuk mewujudkan visi sekolah gitu? Kalau terkait dengan visi sekolah, yang kita bisa mengambil suatu contoh mandiri, kita bisa melaksanakan dengan cara naik BRT yang sederhana saja ya. Jadi bis yang di Semarang itu kita bisa manfaatkan untuk melatih kemandirian anak. Orang tua tetap kita izinkan untuk mengawasi, tapi tidak boleh memegang. Jadi seolah-olah anak itu benar-benar sendiri. Ya, kita suruh untuk naik BRT dari halte ke halte atau dari halte terdekat. Jadi dengan itu nanti mereka akan terlatih kepercayaan dirinya. Terus nanti kita tanyakan, sebelahmu nanti siapa, sebelahmu nanti siapa, kerja di mana, namanya siapa. Dengan itu nanti iya, selain kita melatih untuk kemandiriannya, kita bisa memberikan contoh untuk melatih sosialisasinya. Itu memberi contoh dan learning by doing ya, melakukan sesuatu sendiri dengan pengalaman langsung. Tidak hanya cerita anak itu kayak gini loh, merasakan sendiri. Berikutnya, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan? Kira-kira kalau di sekolah sendiri mau seperti apa sih pengajaran terhadap murid untuk mewujudkan murid yang mandiri, terampil, dan berbudi pekerti luhur sebagai satu mewujudkan profil pelajar Pancasila? Kalau langkah konkret yang sebenarnya saya ingin mewujudkan, sebenarnya langkah kemandirian itu tidak akan tercapai apabila siswa itu tetap dekat dengan orang tua. Jadi berikanlah kesempatan dia untuk tinggal di luar atau jauh dari orang tua, misal di asramakan, bisa dikoskan. Jadi itu akan mendukung program-program yang ada di sekolah, contohnya dengan mandiri tadi. Karena selagi anak itu tetap bersama orang tua pasti akan ada namanya tidak tega. Iya. Jadi mereka bisa mandiri karena terbiasa itu tadi. Baik, terima kasih untuk Pak Kanadi. Tepuk tangan untuk Pak Kanadi dan Briana. Saya kira pendapat Pak Kanadi dan Briana sudah mewakili pendapat kita semua karena sudah lengkap sekali. Berikutnya Mbak Diana, dari tadi prakarsa perubahan tadi, kita akan apa sih yang akan kita lakukan rianya kita tuangkan di sini, mewujudkan yang tadi terampil, kemandirian, dan berbudi pekerti luhur atau berakhlak mulia tadi. Kemandirian tadi dari Bu Yana adalah memberikan contoh dan pembiasaan. Terus Bu Yana, iya, jadi harus selalu diberi contoh. Saya pernah ini naruh sepatu di lemari ya, waktu hujan-hujan berangkat kan sandalan, dan sepatu kalau di lemari itu hilang, tak taruh di lemari ya, kok besok-besok iya cepet kemarin ini sepatu ternyata itu ya memberikan contoh yang setelah itu tak taruh di luar, takut berikir belum ditaruh di tas atau di jok motor. Memang anak-anak begitu. Jadi memberi contoh dan pembiasaan. Oke. Dan satu lagi tadi
skill. Nah, ini hubungannya sama vokasi soalnya. Nah, di sekolah kita ya. Di sekolah kita ada yang namanya program vokasi. Boleh ditulis bagian vokasi di industri. Realnya yang akan dilakukan di keterampilan seperti apa untuk mewujudkan anak yang terampil. Program vokasi kita. Yang nomor. Dipecat Pak. Yang membekali siswa-siswa di SMP ini dengan berbagai keterampilan sesuai melakukan asesmen bakat minat ya. Betul. Itu di awal nih, di awal itu biasanya memang di keterampilan ada mungkin awal-awal masuk kelas SMP SMA kan biasanya dari guru kelas ya. Nah, biasanya dari guru kelas itu kan tidak melihat kemampuan anaknya. Yang penting, anakku pengen keterampilan menjahit, anakku pengen diboga, anakku pengen di misalnya otomotif, tapi pada kenyataan di lapangan itu kan tidak sesuai dengan kemampuan siswa nih. Nah, itu kadang kendala kita juga yang seharusnya anak-anak yang masih bisa kita kembangkan itu akhirnya keberoban dengan murid-murid yang kadang hambatannya lebih banyak gitu guys. Jadinya sudah tapi itu di awal kan kita asesmen guys. Tapi kita itu sebagai guru keterampilan juga kadang mau menolak itu juga berat. Lah kalau nggak mau ya ya itu memang mungkin hak dia mendapatkan keterampilan juga. Lah sementara harusnya memang ada kerjasama dengan guru kelas itu satu ya. Mungkin dengan apa yang kerjasama dengan guru misalnya di busana, saya contohkan di busana. Misalnya yang begitu berat karena kebetulan pengampu keterampilan itu kan terbatas nih. Sementara tiap hari di busana itu 25. Wow, rata-rata sekian. Kalau yang B itu kadang, makanya tadi saya mengatakan kan kemampuan anak, jadi anak sabar menunggu bergantian. Karena kalau saya jelaskan secara klasikal, anak nggak begitu paham. Apalagi praktek kan dari saya hampiri satu persatu secara detail gitu ya. Makanya itu kadang 20 saya itu kewalahan. Apalagi kalau sudah praktek memotong, contohnya kemarin membuat pola rok ya, menjahit praktek rok gitu. Nah itu sampai 4 minggu itu motong aja belum selesai. Jadi ya mungkin itu ya jadi mungkin kesimpulannya adalah ini ya Bu Sri, asesmen dan kerjasama dengan guru kelas, komunikasi itu ya, komunikasi dengan guru kelas. Ya, kita sebagai guru keterampilan itu pengen apa yang menjadi kemampuan kita itu pengen kita tularkan untuk anak-anak kita ya. Jadinya nantinya itu lebih ke asesmen dan komunikasi. Sebenarnya cuma komunikasi sih di situ saya melihatnya. Jadi mungkin pemahaman antara guru keterampilan dan guru kelas yang belum connect gitu. Berikutnya tentang budi pekerti luhur. Nah, budi pekerti luhur ini kan mencakup kejujuran, tanggung jawab, dan sifat-sifat terpuji yang lain yang bisa kita kembangkan. Nah, kira-kira realnya di lapangan itu mau seperti apa sih yang bisa kita lakukan untuk menciptakan budi pekerti luhur ini? Mungkin goalnya mungkin sebagai itu penutup ini Bu Marlina bisa memberikan sedikit itu prakarsa perubahan apa yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan siswa yang berbudi pekerti luhur realnya di lapangan mau seperti apa sih mungkin yang selama ini belum kita lakukan itu. Untuk berbudi pekerti luhur ini untuk kurikulum sudah ada agama. Kemudian kita juga ada kegiatan Jumat Rohani. Kemudian juga kita ada pembiasaan sholat luhur berjamaah. Ada juga pembiasaan yang sekarang itu namanya kebaktian
latihan siang gitu. Dan juga mungkin nanti akan ada usul dari teman-teman mungkin pas hari Kamis besok rapat besar untuk pengembangan berbudi pekerti luhur ini apa aja. Nah, bisa juga dikembangkan di kepramukaan, di ekstrakurikuler, pramukaan, pasti pasti bisa kan juga. Itu kan salah satu tujuannya kan untuk menciptakan karakter mencari kan juga ada. Ya itu kan salah satu. Mungkin saya boleh usul dengan apa ini kemudian tambah itu poster tentang senyum, salam, sapa di depan-depan. Iya, pastinya sudah mengusulkan itu anggaran itu. Siap nanti akan saya sampaikan lagi ke bunda. Dan sasras. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Berikutnya tentunya tadi ya kita tidak bisa melakukan ini sendiri. Prakarsa perubahan yang ingin kita lakukan untuk mewujudkan visi kita itu tidak bisa kita lakukan sendiri atau hanya kelompok kecil yang ada di sini. Tapi kita butuh daya dukung. Nah, daya dukung itu dari siapa saja? Pertama tentunya dari kepala sekolah. Yang kedua tentunya dari semua rekan-rekan guru di sini. Yang ketiga tentunya dari orang tua murid. Yang keempat dari murid itu sendiri. Yang kelima tadi belum saya tuangkan di sini. Terima kasih Pak Arnandi. Di slide berikutnya ya Mbak Ziana. Nah, ini baru ada kepala sekolah, siswa, guru, orang tua. Ada satu lagi tadi tambahan dari Pak Arnandi adalah dengan pihak-pihak yang terkait atau pemangku jabatan atau organisasi di luar sekolah kita. Nanti akan saya tambahkan di situ. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah menuangkan visinya masing-masing, impiannya masing-masing, dan juga menuangkan ide tentang prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi kita bersama, untuk mewujudkan murid yang murid berkebutuhan khusus sebagai profil pelajar Pancasila yang mandiri, yang terampil dan berakhlak mulia. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Mungkin saya tutup diskusi kita pada sore hari ini. Tentunya satu lagi jangan lupa jantung kita SLB mandiri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Pati. Pastilah Bu, dan ada foto bersama. Terima kasih, mohon maaf ini sampai sore. Terima kasih. Sekali lagi Ibu Bapak tepuk tangan buat saya. Terima kasih. Luar biasa, sangat detail. Saya ingin pertegaskan hal saya yang terakhir. Prakarsa perubahan yang dibuat tadi adalah dengan alur bagja. Jadi alur bagja, apa itu bagja? Bagja ini yang pertama B-nya buat pertanyaan. Kemudian ambil pelajaran. B yang pertama adalah buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi. Tadinya diajak gali mimpi tadi, gali mimpi bersama. Yang G, jabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang diinginkan. Jabarkan rencana untuk mencapai gambaran yang diinginkan. Dan yang terakhir itu atur eksekusi. Nah, bagja itu apa? Gitu. Bagja itu bahasa Sunda, artinya bahagia. Nah, bagja itu dari kata Sunda, bahasa Sunda namanya bahagia. Oleh karena itu, Bapak, monggo nanti melalui prakarsa perubahan dengan alur bagja tadi, sebenarnya itu untuk memudahkan panjenengan dalam membuat sebuah visi panjenengan sebagai seorang guru yang ada di SLB ini, sekolah sini juga sudah memiliki visi, panjenengan sebagai guru juga memiliki visi. Artinya memiliki visi itu kita bersama-sama berada di sini itu apakah hanya sekedar dari rumah ngajar, belajar kesel balik guru membayar anak bujuk balik ini terus sampai itu tiap hari dilakukan tanpa ada visi. Ya,
harusnya seorang guru memiliki visi seorang guru penggerak. Artinya impian ke depan panjenengan anak didik panjenengan sekolah yang ada di sini ini akan panjenengan bawa kemana sesuai dengan satu, ya, sesuai dengan kaitannya dengan diri panjenengan masing-masing, ya. Jadi berkaitan dengan pengembangan diri panjenengan dan orang lain itu seperti apa. Setelah itu kepemimpinan di dalam pembelajaran. Yang ketiga, kepemimpinan di sekolah. Apakah kepemimpinan sekolah itu harus kepala sekolah? Apakah kepemimpinan sekolah itu harus guru-guru? Apakah harus wali kelas? Tidak. Panjenengan sebagai seorang guru itu adalah kepemimpinan di pembelajaran itu juga harus dipertanggungjawabkan. Jadi kepemimpinan pembelajaran, kepemimpinan di sekolah, dan kepemimpinan pengembangan sekolah. Saya ulangi, artinya kita sebagai guru, mari salah satu contoh dari visi guru penggerak yang ada di sini, Gus Purwaningsih sudah memiliki visi yang ke depan. Yang pertama, kaitannya dengan apa tadi Bu? Yang pertama, pengembangan diri dan lingkungannya dulu. Lingkungannya siapa? Lewat saya curhat, baca cerita, itu pengembangan diri dan lingkungannya. Setelah itu, kepemimpinan di pembelajaran, otomatis kepemimpinan di pembelajaran itu berpihak pada murid. Terus kepemimpinan di sekolah. Ya, kepemimpinan di sekolah itu seperti apa? Ya kalau punya tanggung jawab sebagai wali kelas, sebagai ketua panitia, ya kalau tanggung jawab sepenuhnya arah ke depan seperti apa. Ya. Kemudian kepemimpinan yang terakhir adalah kepemimpinan pengembangan sekolah. Setiap kita proses pengajaran, kita proses pembelajaran kepada anak didik atau proses KBM, ada progres untuk pengembangan sekolah, kemanfaatan sekolah itu apa. Jadi bertanya aja. Maka tadi Ibu Bapak untuk diskusi visi dan prakarsa perubahan dengan alur baja yang tadi ini saya pertegas saja, alur baja yang disampaikan oleh Bu Sri Purwaningsih sangat luar biasa dan tadi kan enjoy tanpa ada beban atau menyampaikan visi ini enjoy ya, menyampaikan tidak perlu mulu ternyata hanya senang saja menjadi visi. Terakhir saya dulu nanti ada kuesioner diisi, kuesioner atau survei nanti pun diisi ya dari ibu bapak tenaga kependidikan, ibu bapak guru, kemudian dari ibu kepala sekolah, termasuk ibu CGP sendiri, Ibu Sri Purwaningsih juga nanti ada survei sendiri masing-masing. Mohon diisikan nanti terus dikumpulkan, saya ceritakan ke Bu Sri Purwaningsih. Maka tadi Bu begini tidak saya sampaikan dan nanti kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya Ibu kepala sekolah lagi diwakili oleh Ibu wakil kepala sekolah tidak guru. Mohon maaf sekali lagi atas kekurangan tidak sempat saya pada dengan semuanya, tutur kata saya yang salah, banyak tidak berkenan di hati panjenengan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kebenaran yang namanya Allah Ta'ala semoga kita senantiasa diberikan keberkahan, kemudahan di dalam proses pembelajaran dan kita menjadi agen perubahan di dalam pendidikan. Kita menjadi agen perubahan di dalam transformasi pendidikan di Indonesia pada umumnya dan melalui SLB ini akan dibuka panjenengan ya, dibuka panjenengan yang menjadi tanggung jawab transformasi pendidikan di negara kita. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin nanti foto bersama ya, foto bersama tadi. Jadi saya siap Ibu, saya sudah bersama. Saya tutup deh. Sekali lagi saya mohon maaf kalau banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu diskusi
diskusi yang dengan pimpin luar biasa dengan teman-teman atau dengan Bapak Guru yang ada di sini, dan sekarang ini di bagian akhir pendampingan atau akhir sesi ya, yang mana saya ingin tahu dari panjenengan secara langsung, artinya hal yang menarik selama proses pendampingan yang panjenengan lakukan pada hari ini yang kita jalani ini, menurut panjenengan yang bagian mana? Baik, ini tadi kan proses diskusi Pak. Saya sendiri punya teman-teman yang memang di sini ada beberapa ketunaan, ada yang mengajar di Tunaruku, ada yang mengajar di Tunagrahita. Ini tadi contoh-contoh tadi. Nah itu memang ternyata kita punya, baik anak-anak, walaupun anak-anaknya berbeda, kita hampir punya visi yang sama ternyata. Jadi ada mandiri, terus ada kolaborasi. Ternyata kolaborasi itu juga hal yang penting yang mungkin selama ini kurang karena kita fokus di ketunaannya masing-masing. Padahal juga untuk kegiatan yang bersama-sama kita butuh harus bersama-sama kolaborasi juga seperti itu. Itu tadi muncul dari teman-teman yang mungkin tidak terpikirkan oleh saya. Seperti tadi juga ada bekerja sama dengan Pertuni misalnya, Persatuan Tunanetra Indonesia. Itu tadi juga disebutkan oleh Pak Karnadi. Kebetulan itu juga menambah, oh iya tidak terpikirkan ya untuk kerjasama dengan pihak luar juga. Itu yang menarik tentunya bagi saya, hal yang tidak terpikirkan oleh panjenengan. Kaitannya tadi yang Bu siapa itu Tuna, ada Tunaru, ada Tunaru, ada Kuintas, ada Tunanetra, Daksa, terus Bapak tadi itu Tunanetra yang memang gurunya juga menyandang Tunarungu, Tunanetra dan Tunadaksa. Jadi benar-benar merasakan apa yang anak-anak rasakan. Karnadi namanya. Karnadi yang luar biasa ini. Pola pikirnya juga pola pikirnya itu kalau saya memperhatikan hebat ini. Sangat ke depan, punya visi ke depan. Terima kasih Ibu, luar biasa panjenengan sudah sudah memimpin diskusi dengan alur yang sudah sesuai dan dengan prakasa perubahan dengan kampas baca. Tentunya ada beberapa yang perlu kami sampaikan, mohon nanti kaitannya dengan survei atau kaitannya dengan kuesioner yang harus diberikan kepada Ibu Kepala Sekolah, kepada Ibu Pak Guru tadi yang diberikan, kemudian pada siswa, itu mohon nanti menjadikan diikut di LMS, di LMS Komunikasi Guru Penggerak di panjenengan dari masing-masing guru penggerak. Kegiatannya nanti kita akan melakukan lagi di pendampingan Ibu 3 yang berkaitan dengan bersama panjenengan ya di berikutnya. Kemudian pada hari ini saya ingin panjenengan nanti tetap melaksanakan atau mencoba praktik-praktik baik di dalam proses pembelajaran ke depannya, dan baik dari praktik baik bersama panjenengan siswa, tapi juga praktik baik kolaborasi dengan teman-teman tadi seperti itu penting juga. Jadi sampai kita tadi kan sudah membuat komunitas itu ya, kecil ya, nanti dibentuk sebuah nama juga perkembangan yang benar-benar sungguh yang artinya itu prakasa dari panjenengan secara utuh. Nanti akan prakasa di sana dan dengan praktik baik berikutnya. Terakhir, Ibu luar biasa. Terima kasih Pak Pati atas bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.